Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu.
Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perwartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit di ufuk timur, dan kami datang menyembah Dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan.
saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jika kita melihat langit di malam hari, tentunya kalau di kota seperti ini akan sulit karena terlalu banyak cahaya. Di desa itu akan terlihat bintang. Bintang itu akan terlihat bertaburan sangat banyak. Dan pertanyaan yang menggelitik saya adalah, bagaimana orang-orang Majus ini bisa menentukan bintang mana yang merupakan bintang yang menunjukkan Tuhan. Juga bintang, apakah bintang itu sungguh-sungguh menunjukkan Tuhan, sungguh-sungguh menampakkan Tuhan, menampakkan kelahiran Tuhan. Dan tentu saja ternyata orang-orang Majus ini adalah seorang yang bukan sembarangan. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang, ya istilahnya cendekiawan, orang-orang terpelajar, seorang ahli perbintangan di Persia zaman itu. Dan bagaimana mungkin orang Persia kok tahu bahwa Tuhan atau juru selamat itu akan datang? Juru selamat yang dijanjikan itu akan tampak, akan menampakkan dirinya. Bagaimana bisa? Dalam sejarahnya, Israel kala itu dibuang ke segala penjuru dunia. Dunia dalam arti ya di sekitar Timur Tengah. Ada yang dibuang di Turki, ada yang dibuang di Asia Kecil, ada yang dibuang di Mesopotamia, ada yang dibuang juga di wilayah Persia. Nah, orang-orang Israel di wilayah Persia itu kemungkinan besar memberitakan juga ramalan atau nubuat para nabi tentang kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Sang Mesias, Mesias yang akan membaharui dunia, Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan tak terkecuali orang-orang di Persia pun mendapatkan warta itu, sehingga orang-orang Majus dari Persia ini, dari timur ini, mengetahui bahwa memang ternyata ada nanti akan ada bintang, ada sebuah bintang, bintang pengharapan, sebuah bintang yang akan menunjukkan di mana juru selamat itu lahir. Karena sudah dijelaskan di dalam bacaan pertama tadi, Yesaya sudah bernubuat bahwa kemuliaan Tuhan akan terbit. Terbitnya di mana? Terbit di atas kita. Salah satunya adalah bintang itu. Maka tadi di dalam bacaan Injil kita akan mendengar bahwa memang perkataan Yesaya sudah dinubuatkan juga oleh nabi-nabi. Misalnya di Bethlehem, di tanah Yudea. Dan di sanalah akan lahir Sang Juru Selamat, bangkit seorang pemimpin. Dan itulah yang akan dipercaya, akan diikuti oleh para Majus, orang-orang Majus. Kepercayaan itulah yang akan membawa mereka sampai pada Mesias itu sendiri. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan caranya sendiri, memiliki cara bagaimana orang-orang Majus itu bisa menemukan Mesias. Dan Tuhan sendiri yang akan menunjukkannya. Tuhan sendiri akan menampakkan diri dalam rupa bintang itu. Lalu dengan tekad kuat orang-orang Majus itu menempuh perjalanan lintas negara. Karena dari Persia menuju Israel itu tidak dekat, itu sangat-sangat jauh. Mungkin sepanjang Pulau Jawa atau lebih bahkan, berpuluh ribu kilometer. Namun mereka tetap percaya bahwa Mesias itu akan lahir di Israel sana, di Bethlehem. Dengan segala tenaga yang ada mereka menuju ke Israel. Mereka berusaha menemukan sang raja. Mereka tidak tahu raja seperti apa yang akan lahir nanti. Dan di manakah raja itu akan lahir.
siapa namanya, tidak ada yang mereka ketahui. Tetapi mereka berusaha dengan sekuat tenaga, seluruh diri mereka persembahkan untuk menemukan sang raja itu. Maka ketika menemukan sang raja, hati mereka tentu sangat bersuka cita, dan mereka sampai-sampai berikhtiar untuk memberikan persembahan yang mungkin bagi Yesus tidak ada artinya, tetapi itulah yang menunjukkan seluruh dirinya, persembahan itu. Persembahan yang diberikan oleh orang Majus menunjukkan bahwa mereka mengakui Yesus sebagai raja, bukan bahwa kelak ia akan menjadi raja, tetapi bahwa ia sudah memang terlahir sebagai raja. Namun yang lebih penting dari persembahan adalah fakta bahwa mereka sujud menyembah Tuhan Yesus. Itulah makna dari sikap menyembah. Bukan hanya memberikan sesuatu, tetapi ada sikap merunduk, ada sikap menyatakan kerendahan diri, menyatakan kerendahan hati pada Tuhan itu sendiri. Maka penyembahan orang Majus kepada Yesus terwujud melalui ketaatan pada pimpinan dari surga itu. Mereka tahu siapa raja sesungguhnya yang harus dihormati. Makanya para orang Majus itu pulang melalui jalan lain. Mereka tidak mau menuruti Herodes, karena Herodes memang memiliki keinginan untuk menyembah Tuhan Yesus. Tetapi keinginan itu dilandasi oleh motivasi yang sangat buruk, motivasi yang bagi Herodes sendiri adalah sesuatu yang mungkin bagi dia benar. Tetapi Herodes sudah membuat orang-orang Majus itu berpikir bahwa Herodes tentu tidak ingin kalah saing, tidak ingin tersaingi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kisah ini membuat kita juga bisa merenung kembali. Apakah kita juga memiliki semangat yang sama, memiliki semangat yang menggelora, dan juga kesungguhan hati sama seperti orang-orang Majus itu yang ingin menyembah Yesus, menyembah dengan segala miliknya, menyembah dengan segala apa yang ia miliki, dengan segala kerendahan hati. Tentu saja kita sebagai orang Katolik memiliki banyak sekali harapan. Kita memiliki banyak sekali keinginan. Dan kecenderungan kita adalah selalu untuk meminta, membuat Tuhan Yesus itu supaya hadir dalam diri kita, menolong kita dengan segala caranya, dan membuat mujizat, menyatakan kuasanya. Memang itu tidak salah. Tetapi kita seringkali lupa untuk memberikan respon. Respon apa? Yakni memberikan persembahan yang terbaik, memberikan persembahan dari diri kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita biasanya hanya ingin meminta-minta, tetapi ketika sudah mendapatkan, kita lupa untuk memberikan persembahan yang terbaik. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan persembahan yang terbaik, yakni kelahirannya, kemudian hidupnya, dan juga wafat dan sengsaranya sampai pada ia bangkit demi keselamatan kita. Maka adakah kita memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus? Hari ini bertepatan pula dengan Hari Anak dan Remaja Misioner Sedunia. Menjadi manusia misioner berarti menjadi manusia yang mau untuk keluar dari dirinya, memberikan diri, memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Tuhan dan sesama.
Kita ini hidup untuk mempersembahkan diri, khususnya untuk Tuhan Yesus yang akan kita wartakan ke seluruh dunia. Oleh sebab itu misioner dilambangkan dengan globe, dengan bendera warna-warni yang mencerminkan berbagai benua, berbagai perbedaan ras, budaya, dan agama yang dimiliki oleh seluruh manusia. Tetapi Yesus hadir untuk memberikan yang terbaik. Yesus memberikan dirinya. Dan mari kita juga memberikan diri, mempersembahkan diri. Mari kita menjadi bintang harapan bagi semua orang. Jadi bagaimana ketika orang lain melihat kita, itu bagaikan bintang yang indah. Tidak ketika melihat kita itu rasanya ingin kabur atau rasanya ingin mencaci maki. Tetapi mari kita memberikan diri, melakukan yang terbaik, agar orang-orang ketika melihat kita senantiasa memancarkan sinar harapan yang luar biasa, sama seperti Tuhan sendiri yang menampakkan dirinya. Marilah kita berani menjadi bintang itu dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan untuk sesama kita. Berkat Allah menyertai kita sekalian.